Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 15, Dua lelaki suram menatap langit-langit. Zafanya benar-benar berusaha mengabaikan keberadaan Kenzio dengan memperhatikan interaksi Jaden dan Nara. Lo udah makan? Mau makan dulu? Tanya Nara. Langsung berangkat aja. Balas Jaden. Oke. Balas Nara sembari membereskan barangnya. Gue duluan, Za, nggak apa-apa? Tanya Nara, dia melirik Kenzio yang masih menatap Zafanya dalam diam. Atau lo mau ikut? Tanya Nara. Zafanya segera menggeleng. Ngapain gue ganggu kalian? Katanya tersenyum-senyum, membuat Nara berdecak antara kesal dan malu. Ya udah, gue duluan, Kak Ken, kita duluan. Kata Nara pada Zafanya dan Kenzio, lalu berlalu dari sana bersama Jaden yang hanya menepuk pundak Kenzio. Berbicara melalui telepati sepertinya. Zafanya terdiam beberapa saat, masih dengan Kenzio yang terus menatapnya. Zafanya lalu ikutan bangkit dari duduknya dan pergi dari sana. Benar-benar mengabaikan keberadaan Kenzio di sana, seakan lelaki itu tak pernah ada di sekitarnya. Kenzio juga bangkit, segera menyusul Zafanya. Ia meraih tangan cewek itu, namun segera ditepis. Dan genggamannya untuk kedua kali juga ditepis oleh Zafanya yang bahkan tak menoleh sedikitpun. Za. Panggil Kenzio menyamakan langkahnya, berjalan bersisian dengan Zafanya. Gue mau ngomong sama lo. Ucap Kenzio lagi, meraih tangan Zafanya lagi, dan ditepis oleh Zafanya lagi. Tanpa bisa Zafanya hindari, Kenzio sudah mengangkat tubuhnya seperti karung beras. Dan Zafanya benar-benar sudah lelah dengan semua kelakuan Kenzio, karena itu ia hanya diam tanpa memberontak. Kenzio mendudukkan Zafanya di kursi belakang mobil, diikuti oleh dirinya. Ia langsung mengurung Zafanya dengan tubuhnya, menatap Zafanya yang hanya diam tanpa ekspresi. Manipulatif, bisiknya. Zafanya mulai mengangkat pandangannya, menatap manik hitam Kenzio. Zafanya tak akan luluh lagi, dia sudah lelah dibodohi. Dia tak akan menangis seperti orang bodoh lagi. Kenapa, nggak terima? Lo salah paham. Kata Kenzio masih dengan jarak mereka yang begitu dekat. Ya. Kenzio mengernyit, bukan reaksi seperti ini yang ia bayangkan. Gue bisa jelasin. Katanya. Gue nggak peduli. Balas Zafanya tenang. Za. Tekan Kenzio serius. Balas Zafanya. Gue mabuk semalam. Katanya yang hanya diangguki oleh Zafanya, membuat Kenzio kembali terdiam tak bisa berkata-kata. Udah ngomongnya? Tanya Zafanya. Gue masih ada urusan. Ucapnya berbohong, tangannya bergerak membuka mobil, namun terkunci. Rahang Kenzio mengeras, dia memejamkan matanya sesaat, berpikir bagaimana caranya menghadapi situasi seperti ini. Sekali lagi, Kenzio tak pernah berurusan dengan perempuan, Zafanya lah yang pertama. Kenzio dapat bersumpah demi apapun bahwa Zafanya lah yang pertama. Gue mabuk, Za, gue setengah sadar. Terus ada yang cium gue pikir itu lo, ternyata bukan. Jelasnya pelan, lembut, tanpa ada kekesalan yang tersirat. Gue pikir itu lo mau jelasin soal laki-laki itu, kalau gue salah lihat, kalau gue salah paham, kalau kalian gak ciuman. Zafanya mengalihkan tatapannya dari mata Kenzio. Kita beneran ciuman. Katanya tanpa ekspresi,
membuat Kenzio kembali mengernyit. Lelaki itu menyeka rambutnya ke belakang, alisnya mulai menukik tajam. "Jangan bikin gue marah, Za," katanya pelan. Zafanya menghela nafas malas. "Mending lo minggir dulu, deh," kata Zafanya mendorong dada Kenzio menjauh, tapi lelaki itu malah semakin merapatkan tubuhnya. "Lo suka sama laki-laki itu?" tanya Kenzio pelan. Zafanya berpikir sesaat, lalu hanya mengindikan bahunya tak peduli. Kenzio memejamkan matanya berusaha menahan emosi. "Oke, gue bakal lupain masalah lo ciuman sama laki-laki itu. Sekarang gue tanya, lo masih suka sama gue?" Pupil mata Zafanya bergerak-gerak menatap mata Kenzio. Semua bayangan itu kembali terlintas dalam otaknya secara bergantian. Berselingan antara kelembutan Kenzio, kebaikan Kenzio dan kebrengsekan Kenzio. "Gue benci sama lo, gue gak bisa percaya sama lo manipulatif banget," desis Zafanya. "Gue bilang lo salah paham, Za," tekan Kenzio. "Ya udah, oke." Kenzio mengacak rambutnya. "Gue harus apa biar lo percaya?" Zafanya menggeleng. "Lo gak perlu jelasin apa-apa, percuma, Kak, gue udah muak sama lo." "Za," tegur Kenzio kesal. Ia tak ingin Zafanya begitu keras seperti ini. Zafanya tersenyum. "Gue udah kasih lo kesempatan buat buktiin perasaan lo, Kak. Tapi apa, lo cuma cowok brengsek yang punya cewek sana-sini. Gimana gue bisa percaya?" katanya sinis. "Gue bilang cuma lo." Sentak Kenzio membuat Zafanya memejamkan matanya kaget. "Mana buktinya?" balas Zafanya keras. "Lo buktinya." Zafanya mengalihkan pandangannya kesal. "Omong kosong, benar-benar omong kosong." "Terserah lo, Kak, gue gak peduli." Kenzio berdesis kesal sembari menunduk, masih dengan posisi mengurung Zafanya di sudut mobil. Kepalanya yang tadi sudah terasa sakit, kini semakin sakit hingga telinganya berdenging. Dia perlahan mengangkat wajahnya, matanya mulai merah. "Maafin gue kali ini aja, gue bisa buktiin perasaan gue, Za." "Nggak perlu," seru Zafanya frustasi. "Gue udah terlanjur benci sama lo, gue muak sama lo, Kak, lo cuma bisa bikin gue sakit hati." Kenzio diam, menatap manik mata Zafanya yang berkaca-kaca. "Gue bikin lo sesakit itu?" tanyanya pelan, tapi Zafanya tak menjawab. "Lo mau pergi dari gue?" tanya Kenzio lagi, tatapannya terkunci pada mata Zafanya. "Iya," balas Zafanya serak. "Ke laki-laki itu?" tanya Kenzio tajam. Balas Zafanya, berusaha tetap tegar dan menyembunyikan perasaan sebenarnya. "Za," sentak Kenzio, berharap cewek itu segera meralat perkataannya. "Lo bukan siapa gue, Kak. Lo gak berhak ngatur-ngatur. Dan gue berhak buka hati buat cowok lain," jelas Zafanya. Kenzio memejamkan matanya sesaat. "Lo milik gue, Za." Desisnya rendah membuat Zafanya merinding. Cewek itu menggeleng pelan. Tatapan mata Kenzio mulai berbeda. Zafanya yakin sekali ia melihat sesuatu yang berbeda dari tatapan mata lelaki itu. Seperti obsesi. Kita lebih baik saudaraan aja," kata Zafanya mulai takut, sebab mata Kenzio semakin gelap dan berbeda. "Ulang sekali lagi," desisnya. "Kita saudara." Kepala Zafanya terdorong ke belakang sebab serangan Kenzio yang tiba-tiba pada bibirnya.
Kepala Zafanya terus terayun ke belakang karena ciuman itu. Bahkan tak bisa lagi disebut ciuman. Karena Kenzio sudah seperti melahap abis bibir Zafanya. Kenzio perlahan mengernyit, karena Zafanya tak bergerak sama sekali. Masih dengan lumatannya ia perlahan membuka mata, terlihat mata Zafanya yang juga terbuka. Kenzio mengiringkan wajahnya pada sisi lain. Tangannya terangkat menutup mata Zafanya, lalu kembali melumat bibir itu dengan lumatan yang mulai melembut. Saat Kenzio melepaskan ciumannya, Zafanya mulai rakus menghirup oksigen. Kenapa nggak bilang kehabisan nafas? Masih dengan nafas memburu Zafanya mengangkat wajahnya menatap Kenzio, menatap heran karena lelaki itu kembali menatapnya lembut dan terlihat merasa bersalah. Saat tangan Kenzio terangkat menyentuh pipinya, Zafanya segera menepis tangan itu. Gue nggak maafin lo, jangan salah paham. Desis Zafanya seraya menghapus bekas ciumannya. Segitunya lo hapus? Ucap Kenzio tajam melihat Zafanya terus-menerus mengusap bibirnya. Lo pikir gue suka? Balas Zafanya. Kalau nggak suka kenapa nggak berontak? Bukannya percuma? Balas Zafanya sinis, membuat Kenzio terdiam kesal. Zafanya tersenyum miring. Lo cuma mau tubuh gue, Kak. Enggak, gue cinta sama lo. Bantah Kenzio emosi. Terserah. Balas Zafanya lelah. Buka pintunya, gue masih ada urusan sama Kak Rasya. Katanya dengan ekspresi dingin. Zafanya kagum dengan kemampuan aktingnya yang mulai meningkat. Laki-laki itu? Tanya Kenzio tajam. Iya. Balas Zafanya berani. Ia bahkan merogoh tasnya dan mengoleskan lip tint pada bibirnya. Bahkan dengan berani menjadikan manik mata Kenzio sebagai cermin. Kenzio berubah dingin. Setelah berciuman dengannya, Zafanya masih memikirkan laki-laki itu. Pintu mobil terbuka. Keluar. Usirnya tanpa ekspresi. Next day. Pintu ruangan private bar itu terbuka, membuat Haskell menoleh menatap kehadiran Jaden, cowok itu berwajah suram. Lalu Haskell menoleh pada Kenzio yang sejak tadi sudah di sana, wajahnya pun suram, membuat Haskell berdecak-decak. Suram. Katanya menggelengkan kepala. Jaden mendudukkan dirinya di kursi. Sembari menuang whisky-nya dia melirik pada Kenzio yang menyandarkan tubuhnya pada sandaran sofa, dan hanya menatap kosong langit-langit ruangan. Kenapa dia? Tanyanya. Haskell berdecak lagi. Dari tadi udah gitu. Katanya. Lo dari mana aja, gue udah nungguin dari tadi anjir, mau bahas bisnis yang gue bilang kemarin. Sambungnya menaik turunkan alis. Jaden tak menanggapi, dia menyesap minumannya sedikit, lalu meletakkan gelas itu di meja, dan meniru apa yang dilakukan Kenzio. Lelaki itu menyenderkan tubuhnya dan menatap kosong langit-langit, persis seperti apa yang dilakukan Kenzio sejak tadi. Haskell menatap dua orang itu frustasi, dia mencak-mencak melihat mereka, lalu mendengus dan berusaha mengabaikan, tapi kemudian mencak-mencak lagi. Lu berdua kenapa, Nyet? Tanyanya emosi. Dua orang itu menoleh serentak dipanggil monyet, lalu menggeleng dan kembali menatap langit-langit. Wah. Haskell benar-benar frustasi melihat mereka. Punya dua teman tapi nggak berguna, sama-sama sibuk sama cewek. Haskell akhirnya mendekat pada Jaden terlebih dahulu. Gimana kata dokter kemarin, bini lo hamil? Tanyanya, mendengar itu Kenzio menoleh dan mendekat juga. Jadi, Jaden diapit oleh Haskell dan Kenzio, membuatnya mendengus risih. Nggak
Nggak ke dokter kemarin, tuh anak nggak mau. Katanya malas. Terus, jadi tadi pagi gue bolak-balik puluhan kali ke supermarket buat beli tespek. Hamil? Tanya Haskell semangat. Jayden berdecak, merasa panas dikerubungi oleh dua orang ini. Minggir lo pada. Katanya kesal. Hamil nggak? Tanya Haskell lagi, dia bahkan deg-degan sekarang. Jayden terdiam cukup lama, membuat Haskell makin gregetan menunggu jawabannya. Jawabnya yang langsung mendapat sorakan dari Haskell. Wih, calon papa muda. Kenzio meraih gelas whisky-nya, lalu menabrakkannya dengan gelas Jayden yang masih di meja hingga berdenting. Selamat. Katanya tersenyum dan menjauhkan badan. Senyum Kenzio itu terlihat menyebalkan di mata Jayden, belum lagi Haskell yang sejak tadi menggodanya. Jayden segera mendorong Haskell menjauh, dan berbalik menatap Kenzio yang galau lagi. Lo kenapa? Tanya Jayden, jika dilihat-lihat Kenzio sepertinya jauh lebih frustasi daripada dirinya, padahal seharusnya masalah Jayden yang lebih berat. Nah iya lo kenapa, ayo konsultasi sama gue, 1 juta per menit. Seru Haskell beralih duduk di samping kiri Kenzio, sedangkan Jayden di samping kanan Kenzio. Kenzio menghela nafas. Zafanya. Gumamnya. Hamil juga. Ceplos Haskell, lalu cengengesan saat mendapat tatapan maut dari Kenzio. Kenzio mengalihkan pandangan pada langit-langit ruangan, teringat dengan pertengkaran di mobil kemarin. Dan sejak saat itu ia tidak pernah bertemu lagi, kata Bunda Zafanya menginap di rumahnya bersama Nara. Kenzio bergumam. Kangen. Kagen gua. Celutuk Haskell, langsung digeplak oleh Jayden. Sakit cok. Pekik Haskell ngomel. Diem makanya. Kata Jayden. Haskell cengengesan, ia kembali menoleh pada Kenzio yang hanya diam seperti patung. Masih hidup kan lo? Tanyanya melambaikan tangan di depan wajah Kenzio. Gua nyaris gila mikirin dia, kangen banget. Ucap Kenzio pelan, matanya masih menatap kosong langit-langit. Wih, perkataan itu berhasil membuat Haskell dan Jayden saling pandang dengan kaget. Haskell sudah senyum-senyum tidak jelas. Ini pertama kalinya lelaki itu benar-benar bercerita dan mengakui perasaannya. Cie. Haskell lalu colek-colek tubuh Kenzio dengan telunjuknya, lalu langsung ditepis Kenzio kesal. Jadi gimana, udah lo jelasin? Tanya Jayden. Udah, tapi dia nggak percaya. Kata Kenzio pelan, dia lalu memejamkan matanya. Jayden meringis pelan melihat kondisi Kenzio yang seperti tidak ada semangat hidup. Lelaki itu mendorong Haskell menjauh dari Kenzio, begitupun dirinya yang juga menjauh. Mereka memberikan ruang pada Kenzio. Frustasi banget. Bisik Haskell menggeleng-geleng heran. Kayak mau kiamat aja dunia tanpa Zafanya. Diam lu. Kata Jayden yang malah kembali melakukan apa yang Kenzio lakukan, yaitu bersender dan memejamkan matanya lelah. Galak bener. Gumam Haskell julid. Kasian calon anak lo, cek. Suasana jadi sunyi, sudah 5 menit Haskell memperhatikan dua orang itu bergantian. Aku siapa aku di mana? Gumam Haskell bosan. Zafanya merebut tespek yang sejak tadi Nara pandangi, lalu memasukkan ke dalam kotak berisi puluhan tespek yang cewek itu bawa. Malam ini mereka sedang di rumah Zafanya, di kamar cewek itu lebih tepatnya.
Gue masih nggak ngangka. Gumam Nara. Udah jangan dipikirin, Nar. Kata Zafanya menyimpan kotak berisi puluhan tespek itu di nakas, semuanya menampilkan hasil yang sama, positif. Zafanya lalu beralih memeluk Nara. Nggak apa-apa, semua bakal baik-baik aja. Zafanya berkata pelan sembari menepuk punggung Nara. Ada nyawa dalam perut gue sekarang, Za. Bisik Nara serak. Gue frustasi mikirin masa depan gue. Lanjutnya. Bagaimanapun juga, semua hal yang ia alami terlalu tiba-tiba. Ia tak pernah sedikit pun membayangkan akan menikah dan mempunyai anak di usia semuda ini. Mentalnya belum kuat untuk menjadi seorang ibu. Lo pasti bisa. Kata Zafanya pelan, dia melepas pelukannya dan memegang kedua bahu Nara. Lo bisa, lo hebat, Nar. Ada gue juga, gak perlu takut apapun. Tambah cewek itu tersenyum, matanya turun ke bawah, ke perut Nara. Binar matanya muncul. Ada baby gemes yang mau lahir ke dunia. Bisiknya senang, berusaha membuat Nara tersenyum. Dan mau tidak mau Nara tersenyum, dia melirik perut ratanya. Iya. Gumam Nara tercenung. Handphone Zafanya berbunyi, membuat cewek itu segera meraih handphonenya. Lalu langsung menolak panggilan telepon itu saat nama Kenzio terpampang di sana. Tak lama handphone Nara yang berbunyi, panggilan dari Jaden. Halo. Sapa Nara. Zafanya. Nara langsung menjauhkan handphonenya dari telinga saat mendengar rengekan itu. Kak Kenzio. Kata Nara menyerahkan handphonenya pada Zafanya, dan Zafanya spontan mematikan panggilan itu. Biarin aja. Kata cewek itu berusaha abai. Dan tak lama panggilan dari Haskell masuk ke handphone Zafanya, langsung ditolak oleh Zafanya. Lalu panggilan dari Haskell kembali masuk ke handphone Nara, dan lagi-lagi ditolak oleh Zafanya. Cek nyebelin banget. Kata Zafanya membuat Nara tertawa. Lalu sebuah notifikasi masuk ke dalam handphone mereka berdua. Haskell, cowok lo berdua mabok nih. Zafanya, gak punya cowok. Nara, temen lo Kak, tolong anterin pulang lah. Haskell, gue banyak urusan. Zafanya, ya udah biarin aja di situ, siapa suruh mabok-mabokan. Haskell, gak mabok-mabokan kok, ini cowok lo berdua lagi frustasi aja. Haskell, yok dijemput yok. Haskell, frustasi juga gua hadapin mereka. Haskell, bejir, di red doang. Haskell, dasar cewek. Zafanya dan Nara saling pandang, mereka berdua mengangguk, sepakat untuk mengabaikan para cowok-cowok itu. Tapi tak lama pertahanan keduanya langsung hancur saat pesan dari Haskell kembali masuk. Haskell, Kenzio diganggu Jablaiza. Zafanya, bodoh. Haskell, Nara cowok lo juga diganggu. Haskell, itu mereka dipegang-pegang nanti. Haskell, kalian rela? Haskell, buruan. Haskell, send a picture. Wah. Gumam Zafanya kesal melihat foto itu. Matanya menajam melihat para cewek-cewek itu terlihat menggoda dua orang lelaki yang membelakangi kamera. Padahal dua lelaki itu tak sadarkan diri dan masih berusaha menghindar, tapi para jablay itu tetap berusaha mencari perhatian. Zafanya menoleh menatap Nara, cewek itu terlihat menatap perutnya dan foto yang dikirim Haskell dengan berapi-api. Ayo ke sana, eksekusi. Ajak Zafanya akhirnya. Nara, Kak Haskell Sarelo.
bersambung.